9.000 sekian. Bayangin nggak kalau ternyata 1 meter, 2 meter lagi, 10, 20 ketokan lagi, lu berhasil. Tapi banyak orang nyerah di satu titik yang kebanyakan orang sebut tuh lembah kekecewaan. Satu periode waktu di mana lu sudah berubah, konsisten berubah dari manusia yang lebih baik, tapi nggak ada yang berubah di sekitar lu. Kok lu bisa sih jadi orang berhasil, jadi kaya? Enaknya orang-orang bilang apa? Itu mah hoki. Itu bukan hoki, itu akumulasi kerja keras yang akhirnya dapat kesempatannya. Jadi kalau hari ini lu lagi berusaha maju, tapi lu ngeliat, kok hasilnya belum ada ya, gua begini-begini aja. Di momen itu saat 90% orang akhirnya nggak lanjutin, lu tetap jalan, lu tetap konsisten. Jangan-jangan konsisten lu nggak membuahkan hasil gara-gara lu konsisten tapi kurang cerdik. Lu bayangin, di sebuah ruangan ada es batu. Ruangannya suhunya minus 100 derajat. Dingin banget. Suhu itu minus makin gede, makin dingin. Lu usahain panasin ruangannya dengan cara lu bakar kayu bakar di luar ruangannya. Setiap lu 1 harian kerja ngebakar kayu bakar, suhunya turun 1 derajat. Suhunya makin panas 1 derajat. Berarti naik 1 derajat. Lu kebayang gak? 3 bulan pertama lu panasin ruangan, itu es batu masih aja jadi es batu. Tapi nanti pas dia nyentuh titik lelehnya dia di 0 derajat, tadinya minus 100 masih jadi es batu, minus 90 masih jadi es batu, minus 10 masih jadi es batu, minus 1 masih jadi es batu. Tapi pas mulai 0, 1 meleleh dia. Atau lu punya batu gede banget, lu mau belah batunya tapi lu cuma punya palu kecil. Gimana caranya? Lu pakai paku, lu pantek dikit sekeliling batu. Lu mungkin harus pantek 10.000 kali pantekan. Pas ketok ke 10.000 kali, batunya kebelah. Apakah itu kebelah gara-gara ketokan terakhir? Kagak, itu gara-gara akumulasi kumpulan 10.000 kali lu ketokin tuh batu, sampai hancur, sampai kebelah dia. Lu nyari harta karun, lu gali tanah, lu udah gali 20 meter. Dari meter ke 1 sampai meter ke 20 cuma tanah sama batu. Pas lu mulai gali ke meter 21, ternyata emasnya di situ, ternyata minyaknya di situ. Bayangin ya, berapa banyak orang nyerah baru diketokan ke 9.000 sekian. Atau pas gali harta karun di meter ke 21, orang nyerah baru di meter ke 18, 19. Bayangin gak kalau ternyata 1 meter, 2 meter lagi, 10, 20 ketokan lagi, lu berhasil. Tapi banyak orang nyerah di satu titik yang kebanyakan orang sebut tuh lembah kekecewaan. Nah, lembah kekecewaan ini itu adalah satu periode waktu di mana lu sudah berubah, konsisten berubah jadi manusia yang lebih baik, tapi nggak ada yang berubah di sekitar lu. Semua masih begitu-begitu aja. Lu udah rutin olahraga, lu udah rutin makan sehat, lu udah rutin bangun pagi, lu udah rutin kerja keras, lu udah rutin ibadah, udah rutin baca buku, udah rutin semuanya. Tapi keadaan hidup lu rasa masih begitu-begitu aja, nggak ada yang berubah. Yang lu pengen belum terjadi. Karena itu lu masih di lembah kekecewaan. Lu lihat berapa langkah lagi, jangan-jangan 1 langkah lagi lu berhasil. Jangan-jangan 1 langkah lagi lu dapet tuh. Tapi gara-gara lu nyerah, sia-sia tuh semua yang udah lu jalanin dari awal. Waktu lu lagi jalanin, banyak orang akan bilang, pas apalagi lu gak ngeliat hasil, orang bilang udah kan, tuh kan, gue bilang kan, udah lah, gak bakalan lah, itu mah gak bakalan lah, udah lu balik aja, lu dulu juga sama aja lah, buat apa lu udah baca buku tiap hari lah, lu ngapain lah, omong kosong semuanya tuh. Buktinya masih misin aja sama gue. Lu 2 tahun lalu kagak suka baca buku, naik motor. Sama gue naik motor, gue juga naik motor. Lu sekarang suka baca buku, lu masih naik motor. Udah 2 tahun lu baca buku masih naik motor aja lu. Gue juga naik motor, gue mabok-mabokan, gue judi, masih naik motor aja lah. Semua orang akan meledek lu saat lu masih periode membangun. Tapi saat lu udah berhasil,
hidup lu eksponensial langsung zet 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 zet, zet maju. Semua orang bilang, bagaimana sih caranya? Padahal dia dulu yang ngeremehin caranya. Saat lu bilang, ya baca buku, ya cuman pintarnya gak gara-gara baca 1 buku, gak gara-gara baca 2 buku, gak gara-gara baca 10 buku, gak gara-gara lu makan sehat sekali terus badan lu sehat, kagak. Kok lu bisa sih jadi orang berhasil, jadi kaya? Enaknya orang-orang bilang apa? Itu mah hoki. Itu mah hoki, dia mah hoki. Dia gak tahu hoki itu, orang bilang, ih itu si Pak itu nemu emas. Hoki itu dia ngegali tanah, cuma dapat tanah dan batu selama 2 tahun, 5 tahun jalanin itu, gagal terus. Tapi pas kali dapat, jep, hidupnya maju. Orang bilang itu mah hoki. Itu bukan hoki, itu akumulasi kerja keras yang akhirnya dapat kesempatannya. Jadi kalau hari ini lu lagi berusaha maju, tapi lu ngeliat, kok hasilnya belum ada ya, gua begini-begini aja. Di momen itulah 90% orang mundur, lu jadi 10%-nya. Di momen itu saat 90% orang akhirnya nggak lanjutin, lu tetap jalan, lu tetap konsisten. Saat lu tetap konsisten dan lu berhasil, baru orang-orang sekitar lu baru bilang, wah ternyata lu bisa sukses ya, gimana ya caranya ya? Mungkin lu bingung, bang, oke, gue konsisten, tapi gue juga takut bang, gimana kalau gue konsisten dalam hal yang keliru? Gue konsisten melakukan hal yang sama terus menerus, tapi gue berharap mendapatkan hasil yang berbeda. Nah, itu udah tanda atau bukti lu cerdas tuh, lu berpikir, iya juga ya, gimana caranya kalau lu udah konsisten ngelakuin satu hal. Misalnya, lu udah konsisten baca buku setiap hari misalnya, tapi lu gak dapet kerjaan juga, hidup lu masih gini-gini aja. Lu udah 2 tahun baca buku setiap hari, lu gak dapet kerjaan juga, lu udah konsisten tuh, bisnis lu gak maju-maju juga. Terus lu mulai berpikir, apa jangan-jangan gua gak bisa ya dengan konsisten begini untuk maju? Itu pertanyaan cerdas. Emang habis itu apa solusinya? Jangan konsisten lagi gitu, ya udah balik aja ke masa hidup lu yang lama gitu, kan enggak. Artinya apa? Lu tetap konsisten, tapi lu mulai cari cara lain untuk tujuan yang sama. Tujuan lu tadi ngetok batu apa? Biar kebelahan. Lu udah ketok, tapi ternyata gak kebelah juga. Lu cari cara lain dong, yang penting kan batunya kebelah. Saat lu berusaha mencapai satu hal, tapi yang lu lakuin lu rasa kok kayak mentok ya bang. Selain lu tetap harus konsisten, tapi lu coba cari juga, ada gak ya cara lain buat ngelakuinnya? Jangan-jangan kalau batunya disemprot-semprot air, pelan-pelan jadi lapuk, lebih gampang. Jangan-jangan lu baca buku 2 tahun, gak dapet kerja gara-gara lu gak pernah lamar, gak pernah ngasih CV lu. Ya lu bagaimana baca buku terus orang bisa, coba lu kebayang gak, lu di dalam rumah lu baca buku setiap hari selama 2 tahun. Ya siapa yang tahu lu baca buku, siapa yang tahu lu butuh kerjaan, ya lu harus lamar kerja dong. Maksud gue tuh, jangan-jangan ada cara-cara kreatif yang bisa lu pikirin. Jangan-jangan konsisten lu gak membuahkan hasil gara-gara lu konsisten tapi kurang cerdik. Konsisten kalau gak cerdik sia-sia juga. Tapi tetap lebih baik orang konsisten yang tidak cerdik daripada orang yang sudah tidak cerdik tidak konsisten lagi. Jadi lu jangan bilang, alah kalau gitu gak ada gunanya dong bang konsisten. Ada, tetap ada gunanya, pasti tetap beda orang yang konsisten tapi tidak cerdik sama orang yang tidak konsisten dan tidak cerdik, udah pasti beda itu. Jadi kalau lu hari ini sudah konsisten, mungkin lu kurang cerdik doang.